down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakila Nuranisa. Saya dari kelas genap dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan soal nomor 1 dan sampai nomor 6. Nah, di mana video-video tersebut merupakan program pengulangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 7-nya. Nah, di mana disuruh membuat program untuk mencari rata-rata bilangan dari suatu baris bilangan sebanyak n. Di sini ada deskripsi program. Nah, pertama kita mulai, kemudian kita deklarasikan variabelnya, di mana pesan variabel n dan i di memori dengan tipe data integer. Kemudian pesan tempat untuk variabel x sum rata-rata dengan tipe data float. Nah, di sini kita programnya meminta pengguna. Nah, yang ketiga, di sini program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah bilangan yang akan dihitung ke rata-rata. Nah, terus kita inisiasikan sum diinisiasikan dengan nilai 0 untuk menyimpan total penjumlahan bilangan. Kemudian kita masuk yang kelima untuk perulangan untuk memasukkan bilangan. Nah, di mana untuk i sama dengan 0, setiap kondisi i kurang dari n, maka input n untuk menerima n bilangan yang dimasukkan. Misalkan kita menginput nilai n-nya itu 3 misalnya. Untuk i sama dengan 0, apakah 0 lebih kecil dari 3? Kalau iya, maka input nilai x. Misal kita ingin nilai x-nya itu yang pertamanya itu 2. Nah, maka setiap bilangan yang dimasukkan akan ditambah ke variabel sum. Nah, di mana sum pertama itu kan 0. 0 ditambah 2 nilai ini. Nah, sama dengan 2. Maka i plus plus ditambah 1, maka i-nya jadi 1. Untuk i sama dengan 1, apakah 1 lebih kecil dari 3? Kalau iya, maka input nilai x. Misalnya kita masukkan nilai x yang keduanya ini 3 kan. Nah, maka sum 2 tadi ini ditambah 3 sama dengan 5. Jadi i plus plus i-nya bertambah 1 jadi 2. Untuk i sama dengan 2, apakah 2 lebih kecil dari 3? Kalau iya, maka input nilai x. Misal kita masukkan x yang ketiganya ini 6, maka sum yang tadi 5 itu ditambah dengan x ini 6 jadi 11. Nah, kemudian i plus plus 2 ditambah 1 sama dengan 3. Untuk i sama dengan 3, apakah i lebih kecil dari apakah 3 lebih kecil dari 3? Kan tidak, maka dia akan keluar dari pengulangan. Nah, kemudian setelah pengulangan selesai, di sini kita menghitung rata-rata sama dengan sum terakhir dibagi n. Dengan rumus rata-rata sama dengan 11 ini dibagi 3 bilangan tadi n-nya. Nah, jadi hasilnya 3,6 sekian-sekian. Terus cetak, kemudian yang ketujuh, cetak rata-rata bilangannya. Akan menampilkan hasil rata-rata bilangannya. Kemudian program akan selesai. Nah, di sini sama ada procedure code-nya juga. Dimana pertama-tama kita deklarasikan dulu variabelnya, variabel n, i itu tipe datanya integer, terus variabel x sum rata-rata itu tipe datanya float. Kemudian kita mulai program dengan begin. Nah, di sini pengguna memasukkan jumlah bilangan yang akan dihitung rata-ratanya dengan memasukkan jumlah bilangan. Nah, kemudian baru kita inisialisasikan variabel sum, diinisialisasikan dengan nilai 0 untuk menyimpan total penjumlahan bilangannya. Kemudian kita masuk ke perulangan untuk memasukkan bilangannya menggunakan for i sama dengan 0 hingga n. Di sini itu untuk menampilkan peserta untuk meminta pengguna memasukkan bilangan selanjutnya. Misalnya yang kayak tadi, yang masukkan x3, x6. Nah, jika sudah ke pengulangan, maka
masukkan bilangan yang tadi ke. Nah, setelah itu write, masukkan bilangan ke, nah yang ke 1, x1 tadi, x1, x2, x3. Nah, setiap itu, setiap bilangan yang masuk akan dijumlahkan ke dalam sum ini, variabel sum. Kemudian n lanjut ke menghitung rata-rata dengan sum dibagi dengan nilai n yang ini, nilai n nya. Terus baru dicetak rata-ratanya, n bilangan adalah rata-rata. Nah, kemudian program akan selesai. Kemudian di sini ada flowchart di mana pertama dimulai dengan start dengan oval, kemudian lanjut untuk menginput nilai n. Program meminta memasukkan nilai n oleh pengguna. Terus setelah itu, setelah dimasukkan oleh pengguna nilai n-nya, kita lanjut ke proses di mana inisialisasikan sum sama dengan 0. Kemudian lanjut ke proses pengulangan di mana kondisi i sama dengan 0 hingga n. Berarti program akan melakukan perulangan dari 0 hingga n. Nah, kemudian kita lanjut ke input nilai x-nya ini. Nah, jika sudah memasukkan nilai x, maka akan diproses sum ke sum sama dengan sum ditambah x, sum ditambah x. Nah, sum ditambah x. Nah, setelah sum ditambahkan, maka i++ akan bertambah kayak yang tadi sampai dia mentok ke nilai n. Jika sudah mentok, dia bakal keluar dari pengulangan sehingga menghitung rata-ratanya dengan rumus sum dibagi n. Nah, kemudian baru keluar hasil outputnya, di mana akan menampilkan nilai rata-rata tersebut, kemudian program akan end. Selanjutnya kita akan melanjutkan cara mengoding programnya dengan menggunakan C++. Nah, di sini saya pakai either include IOStream, di mana kita menggunakan include IOStream ini agar bisa menggunakan fungsi cin dan cout. Tanpa program ini, program tidak akan bisa membaca data dan mencetak data. Kemudian menggunakan using name std agar mempermudahkan kita dalam penulisan kode dengan menghilangkan keharusan menulis std.2 sebelum fungsi. Kemudian kita masuk ke fungsi utamanya, integer main. Kemudian buka kurung terawal, baru kita deklarasikan variabelnya. Kan tadi variabel integer itu ada n sama i, kemudian ada variabel float. Nah, dimana itu ada x, terus sum, terus rata-rata. Nah, setelah mendeklarasikan variabel, kita lanjut dengan membuat program ini untuk meminta input dari pengguna. Cout, masukkan jumlah bilangan, kemudian semikolon, cin nya itu n, semikolon. Kemudian baru kita inisialisasikan variabelnya. Tadi kan sum itu sama dengan 0. Nah, habis itu kita masuk ke program pengulangannya untuk memasukkan dan menjumlahkan bilangan tersebut menggunakan for. Itu i tadi sama dengan 0, semikolon, i lebih kecil dari m, semikolon, i++. Mau buka. Nah, di sini kita akan membuat program ini memasukkan bilangannya tadi, bilangan ke 1, 2, 3 sampai n nya, nilai n nya, bilangan n nya. Nah, misalnya cout
si alt masukkan bilangan ke ini. Di sini menampilkan pesan untuk memasukkan bilangan ke i ditambah 1. Terus kita tutup dengan semikolon. Kemudian baru si in-nya itu x. Nah, ini itu menerima input bilangan x dari pengguna. Kemudian kita buat sum sama dengan sum tambah x. Nah, dimana menambahkan nilai x ke dalam sum. Kemudian kita lanjut ke menghitung rata-ratanya. Kita buat rata-rata itu sama dengan sum dibagi n semikolon. Terus baru kita membuat tampilan outputnya rata-rata n in n bilangnya adalah rata n line. Nah, coba kita run programnya. Nah, di sini masukkan jumlah bilangan, misalnya tadi 3 kan. Terus bilangan ke-1 kita masukin 2, terus bilangan keduanya kita masukin 3, terus bilangan ketiganya kita masukin 6. Maka rata-ratanya rata-rata 3 bilangannya adalah 3,666. Nah, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.